Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal maraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal maraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal waraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal maraya. Astaghfirullah minal khataaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, teman-teman masyarakat, pengurus TKM Masjid Az-Zahra, yayasan, semua jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini. Allah yang telah membangunkan kita setelah tertidur lelap kita, ambil air wudhu, mandi, sholat malam, sholat subuh berjamaah di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita.
mengampuni semua dosa-dosa kita, selalu membimbing kita semuanya hingga nanti berjumpa menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Pagi hari ini menyongsong kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Rabiul Awal. Kita akan membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya dulu juga ada saat di mana beliau nggak tahu itu apa iman, nggak tahu apa itu kitab. Wa kunta tadri mal kitab walal iman, dulu kamu nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman, bagaimana benahin umat, bagaimana orang-orang Arab jahiliyah, dunia yang jahiliyah saat itu dan Arab jahiliyahnya dirubah menjadi yang lebih baik. Jahiliyah dalam arti kekufuran, dulumatil kufri, bagaimana supaya dia bisa berubah. Dulu belum tahu kamu mata dari mal kitab balal iman, dan ini dia berikan dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu juga dhal, tersesat dalam arti nggak tahu bagaimana membenahi umat. Akhirnya Allah berikan hidayah, turun wahyu, Al-Quran membimbingnya. Artinya kalau kita ingin hidup terbimbing, akrab-akrab sama Al-Quran, turun wahyu baru Nabi Muhammad bisa membenahi itu Arab bahkan dunia seluruhnya. Beberapa hari atau beberapa malam wahyu nggak turun, Nabi Muhammad bingung, sedih, tanya sama pembantunya di rumah, ya Khawlah, ma hadas fi baiti, inna Jibril alaihissalam la ya'tini, apa yang terjadi di rumahku, kenapa Jibril nggak masuk ke rumahku, sudah 3 malam nggak datang. Nabi ya risau. Dan udah begitu ada celaan juga dari Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ya Muhammad, inilah arju ayyakuna syaitanaka qad tarakaka lam arahu qurbaka mundu lailataini aw salas. Hai Muhammad, aku berharap tuh setanmu nggak nemuin lagi kamu. Aku udah. Jadi Abu Lahab istrinya ini nganggep Jibril itu setan. Aku harap setanmu nggak menemuin kamu lagi, sudah 2 malam 3 malam ini nggak datang. Kasihan ya lo, kalau dalam bahasa kita gitu, syukurin, rasain gitu. Khadijah radhiyallahu anha itu juga mengkhawatirkan, jangan-jangan ini Tuhanmu sudah membencimu. Khawatir, risau, gundah. Maka Nabi nanya sama pembantunya tadi di rumah, ini anak apa sih ini kok Jibril nggak mau masuk? Coba ya Khawlah cari-cari bersih-bersih rumah. Rupanya di bawah tempat tidur Nabi itu ada yang namanya kire. Kire itu anak anjing, ya, guguk. Kire anak anjing, kalau ibunya burik. Gara-gara ada anak anjing ini, maka Jibril nggak mau masuk. Makanya kalau memelihara anjing jangan masukin dalam rumah. Malaikat rahmat nggak masuk, malaikat Jibril nggak masuk. Tapi kalau malaikat Israel tetap masuk. Beda tugas. Malaikat rahmatnya nggak masuk. Taruh di depan. Imam Malik membolehkan memelihara anjing, jaga rumah di depan rumah, jaga kandang, jaga peliharaan, jaga tanaman boleh, tapi jangan masukin rumah yang kita ada di dalamnya. Kenapa? Malaikat rahmat nggak akan masuk, Jibril aja nggak masuk.
la ini amma alimtu anna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Jadi enggak masuk rumah yang ada anjing atau gambar. Ulama menjelaskan gambar yang disembah-sembah, surah atau patung yang disembah-sembah, enggak mau masuk ini. Terus sebagian yang lain pukul rata, gambar apa saja gitu. Enggak mau juga lihat gambar-gambar habaib, enggak mau, tapi itu lebay. Kalau itu buat mahabbah enggak masalah. Gambar Habib enggak boleh, kemudian gambar main bola ditempel-tempel enggak pas juga. Nah, kembali lagi. Nah, setelah dibuang itu anjing, anak anjing tadi, turun wahyu. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dulu saya heran, eskal. Ini kenapa kau wahyu ini bilang mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu enggak pernah meninggalkanmu, enggak pernah membencimu. Qalawa dari qalawa itu saking bencinya dibuang. Kok tiba-tiba ada wahyu turun begitu? Rupanya ada asbabun nuzulnya tadi. Ada perkataan Ummu Jamil bahwasanya aku berharap ayakuna syaitanaka wa tarakaka, mudah-mudahan setanmu sudah meninggalkanmu. Kerisauan istrinya Khadijah, jangan-jangan Tuhanmu sudah membencimu. Ini kenapa Jibril enggak turun? Oh, baru turun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu enggak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membencimu. Itu diawali dengan sumpah wadduha wallaili idza saja, demi waktu duha dan malam ketika sunyi. Sebenarnya padanan duha dengan malam itu ya dipikir-pikir kurang pas gitu. Tapi masa Al-Quran nggak pas itu, mesti ada sesuatu yang tersembunyi nih. Kalau malam itu bandingannya apa? Siang kan? Kok duha itu cuman awal dari siang, bagian waktu siang yang sedikit. Nah, kata Imam Nawawi dalam Tafsir Marahumul Labid ini menjelaskan, ini disebutkan duha li'annahu sa'ah allati kalamallahu Musa fiha. Ini waktu di mana Allah berkalam dengan Musa di waktu duha. Wa ulqiya saharatu fiha sujada. Para penyihir sujud di waktu duha, beriman kepada Allah. Malam itu waktu di mana wabil laili lailatul mi'raj, Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, itu waktu malam. Lalu dzikra sa'ah minan nahar wa dzikral lail bi kulliyatihi. Ini siang diambil sedikit saja waktu duha, sementara malam sepanjang malam. Kenapa? Li'annan nahar waktu surur. Nahar itu waktu seneng-seneng, rohah, leha-leha. Waktu duha itu ya nyaman-nyamannya orang. Sementara malam itu menunjukkan humum, anna humumad dunya adwam min sururiha. Dunia ini capeknya, lelahnya itu lebih panjang daripada senangnya. Orang nanem dari nyangkul, nabur benih, nanem, mupuk, lalu menyiangi, ngobatin, lalu panen sehari selesai. Nanam padi 3 bulan, panennya sehari selesai, cepet. Ya, kalau ini nggak semua petani, kuliah nih, orang kuliahan semua deh, daftar, tiap hari masuk, ada ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester, semester 1, 2, 3, 8. Nanti wisudanya itu cuma mindahin tali doang, cepet. Wisudanya cepet, udah bikin skripsi lama-lama, bimbingan apa, wisudanya cuma nih mindahin tali doang tuh. Udah cepet, senangnya itu sebentar. Dunia ini memang dunia bukan tempat senang-senang. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Sebentar senangnya dunia. Sekali-kali Tuhanmu nggak pernah meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat al-ahwal atiyah, akhir dari perjuangan Nabi itu lebih baik. Seakan-akan Allah berfirman bi annahu sayazidu kulla yaumin izzan ila izzin. Setiap hari Allah akan tambahkan kemuliaan demi kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Ini di Mekah dilari, diusir-usir, disakitin, dizalimin. Bagaimana, di mana mulianya?
Maka ini sebagai sebuah janji, nanti di akhirnya kamu dalam perjuangan akan diberikan kemuliaan-kemuliaan. Terbukti ya, setelah diusir-usir di Mekah, diembargo, bahkan hendak dipasung, dibunuh, tapi itu semuanya nggak berhasil. Nabi hijrah ke Madinah menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, bagi orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, orang Majusi, semua mereka semua sepakat untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinannya. Dan setelah itu ada kemenangan demi kemenangan di perang Badar, di perang Ahzab, lalu sampai puncaknya itu di Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, kau lihat, kau saksikan orang berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk agama Allah. Kalau dulu cuma satu, sekarang bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Kalau itu terjadi, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, memuji Tuhanmu lah, wastaghfir, mohon ampunlah, innahu kana tawwaba. Ini diringkas dalam zikir Nabi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi kalimat-kalimat yang memberatkan timbangan kita, subhanallah wa bihamdih, itu sakilun fil mizan. Wastaghfiru wa atubu ilaih, mohon ampun pada Allah, bertobat padanya, mengikis dosa-dosa kita, sehingga nanti di hari kiamat kita menghadap Allah dibersihkan dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Al-ahwal al-adiyah khairun laka, nanti di hari kemudian nanti itu lebih baik bagimu. Allah akan tambahkan izan ila injin, mansiban ila mansibin, kedudukan demi kedudukan. Jadi ini janji. Itu dunianya. Akhiratnya ajalu ummataka syuhada 'alan nas, menjadikan umatmu saksi atas umat yang lainnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, yang kita bahas dalam dakwah wasatiyah. Menjadikan kalian sebagai umat wasatiyah, umat pertengahan, umat yang jadi saksi atas umat yang lainnya. Wa aj'aluka, aku jadikan engkau hai Muhammad syahidan alal anbiya, saksi atas para nabi. Wa aj'alu dzati, dan aku jadikan datku syahidan laka, saksi atas kenabian dan kerasulanmu. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, cukuplah Allah yang jadi saksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini janji ahwal al-atiyah itu lebih baik, khairan min madiyah. Wala sawfa yuntika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Bukan hanya lebih baik, bahkan sampai kamu ridho. Idzan lan arda wa wahidun ummati finnar, kalau begitu aku nggak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Jadi kata Imam Ja'far Johandi, radiya jaddi alla yadkhulun nar muwahhidun, itu kakekku Nabi Muhammad baru ridho kalau orang yang mengesahkan Allah, muwahhidun, yang bertauhid, itu tidak masuk neraka. Maksudnya semuanya masuk surga. Karena Nabi menyampaikan lan ardo, sekali-kali aku nggak ridho kalau ada satu saja umatku masuk neraka. Makanya kalau kita
hadis yang begini nih, kayaknya ini ahli surga semua ini. Nabi nggak ridho ada umatnya masuk neraka. Ini umat Nabi Muhammad semua. Betapa cintanya Nabi kepada kita. Nabi Muhammad SAW dijanjikan bahwa dia akan mendapatkan nikmat dari Allah sampai ridho. Ya, ridho saya kalau umat ini semua masuk surga. Itu ridhonya Nabi Muhammad SAW. Maka yang membuat kita lebih tenang, tentram itu rahmat Allah, cinta Rasulullah. Dengan itu kita akan selamat, nyaman. Amal kita nggak seberapa. Sholat banyak tapi khusyuknya dikit. Halo, betul. Kesalahan kita banyak, syukurnya dikit, nikmat Allah banyak, dihitung-hitung ya nggak seberapa. Tapi kita punya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, punya Rasulullah yang mencintai umat. Maka di hari itu semua orang kesusahan. Jangankan kita kelasnya para nabi kesusahan, nafsi diriku. Nabi Adam aja mengatakan nafsi, Nabi Nuh alaihissalam nafsi, ulul azmi rasul, hatta Nabi Musa kalimullah, Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Aisyah ruhullah, semuanya nafsi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, is'al tuqbal, isfa' tu syafa', angkat kepalamu, mintalah kau pasti akan diberi. Berikan syafaat, Allah akan berikan izin. Lalu Nabi pun hanya berseru ya Rabbi salim ummati. Ini kunci surga. Kunci surga yang megang Nabi dikasih. Nabi ketuk pintu surga, siapa yang datang? Muhammad. Memang pintu ini nggak boleh dibuka kecuali engkau yang memintanya. Dibuka pintu surga. Apakah Nabi Muhammad langsung masuk surga? Enggak. Nabi Muhammad nungguin umatnya, nungguin jamaah subuh az-zahra. Amin. Wah, tapi kok agak gelap gitu. Agak gelap, tetapi masih ada cahaya wudhu, cahaya sujud, cahaya salawat. Nah, kita salawat dulu untuk Kanjeng Nabi, mudah-mudahan nambah terang cahaya kita nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia menemukanmu dalam keadaan yatim? Fa'awa, lalu Allah pun melindungimu. Nabi Muhammad 6 bulan dalam kandungan yatim, 6 tahun kemudian yatim piatu, 2 tahun diasuh kakeknya, lalu kakeknya wafat diasuh oleh pamannya, lalu beliau mendapatkan pasangan Khadijah radhiyallahu anha yang mendermakan hartanya semua digunakan dakwah fisabilillah di jalan Allah. Lalu setelah itu Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW bersama
para sahabat Muhajirin Ansar mendakwakan Islam. Fa'awa wa wajadaka dhalam fahada. Tadi dulu kamu sesat, dalam arti sesat bukan berbuat maksiat, tapi matad dari mal kitab walal iman. Yang kedua, tersesat jalan. Waktu kecilnya Nabi diajak kakeknya, kehilangan jejak. Iblis meniup debu-debu padang pasir sehingga menutupin jejak itu. Hampir-hampir Nabi wafat, mati kelaparan. Iblis dari kecil sudah pengen ini, bagaimana ini musuh akhir zaman. Karena Nabi Muhammad itu membuat nangis iblis. Di antara yang membuat nangis iblis itu ketika Rasulullah dilahirkan, karena Nabi menjadi cahaya yang akan menghapuskan kekufuran. Al-Mahi, nama Nabi Muhammad ada 5. Muhammad, Ahmad. Muhammad orang yang paling terpuji, Ahmad orang yang paling banyak memuji, Al-Mahi orang yang menghapuskan kekufuran, Al-Hasir yang mengumpulkan manusia di hari kiamat nanti di bawah panjinya semua para nabi, dari 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya di bawah panji Nabi Muhammad. Al-Hasir. Kemudian Al-Aqib, Nabi Muhammad, nabi penutup. La nabiyya min ba'di, enggak ada nabi setelah aku. Iblis nangis karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu iblis tetap berusaha bagaimana menghalangi. Nanti sampai dalam proses hijrah itu iblis ikut rapat biar Nabi Muhammad terbunuh. Tapi semua usahanya selama ini sia-sia. Jibril datang menghalau, mengusir iblis itu. Lalu debu-debunya pun dihembus dan akhirnya kelihatan jejaknya. Nabi Muhammad bisa pulang kembali. Wa wajadaka dhalan fahada. Dulu kamu tersesat, nggak tahu jalan pulang, hampir-hampir mati, wafat karena kelaparan. Tapi akhirnya ditolong, dibantu oleh Jibril alaihissalam. Itu secara zahir. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ilan fa'agna. Disebutnya tadi, dhalaltu an jaddi, aku tersesat dari kakekku Abdul Muthalib. Wa ana sabiyun, saya masih kecil, sobi. Ada, jadi kalau atasnya sobi itu ya remaja, ya kayak semacam anak TK itulah sobi. Umurnya itu disebutkannya 7 tahun. Dha'i'un kalju kadalju yaqtuluni. Hampir-hampir saking laparnya aku, membunuhku itu, kelaparan itu hampir membunuhku. Fahadani Allah, lalu Allah pun berikan hidayah. Wa wajaka dhalam fahada wa wajadaka ailan, Allah temukan kamu dalam keadaan fakiran adiman faghna, lalu Allah cukupkan kamu, Allah kayakan kamu. Agnaka bil qanaah. Jadi di sini bukan kaya harta, walaupun harta juga kaya, tapi lebih dari itu, kaya qalbu. Fasarat bihalin yastawi indakal hajar wa dhahab. Karena qanaah dalam qalbumu saat itu sama bagimu antara batu dan emas. La tajidu fi qalbika siwa rabbak. Kau enggak temukan dalam qalbumu kecuali Tuhanmu. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada yang di hatiku kecuali Allah. Bil qanaah. Dan dengan qanaah, lapang dada nih, Nabi Muhammad mengemban tugas itu, kenabian itu enggak terasa berat. Aslinya kan berat, dilemparin batu, ngotoran lagi sujud nih, hampir dibunuh, diembargo berbulan-bulan makan daun-daunan, kayak gitu berat kan? Coba DKM Masjid Al-Zahra lagi sujud dikasih kotoran unta, kira-kira masih mau jadi DKM kan? Bukan sekali-sekali, 13 tahun
sekali juga udah ngambek, wis tobat gitu. Kadang-kadang dikatain aja mundur tuh. Ada yang ngomongin doang mundur. Nabi Muhammad tuh lemparin batu kotoran di imbarku. Makanya dengan sifat kelapangan kolbu, agnaka bil qanaah tadi, dengan qanaah itu membuat Rasulullah merasa itu semuanya ringan. Makanya ad-duha ini kan setelah ini nanti ada surat Asy-Syarah atau Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadra. Itu sebagian ulama mengatakan ini lanjutan. Nah kalau imam baca wadduha sama Alam Nasrah nggak dipakai dipisah bismillah. Kenapa? Karena masih ada yang menganggap ini masih lanjutannya. Alam Nasrah laka sadra. Bukankah kami melapangkan dadamu selapang-lapangnya? Nabi Muhammad istimewa, dilapangkan sebelum minta lapang. Kalau Nabi Musa pakai berdoa, Rabbis rahli sadri, Rabb lapangkan dadaku. Baru wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Ini sebagai isyarat dalam Al-Quran. Orang kalau pengen mudah urusannya, lapangkan dada, mudah urusannya. Dalam urusan ke masjid dan urusan RT, urusan RW, urusan negara, urusan rumah tangga, kalau lapang enak. Hati yang lapang, kolbu yang lapang. Bapak-bapak pulang ke rumah kok berantakan, ya rapiin sendiri. Lapang dadanya. Wah, piring-piring kotor, cuci sendiri. Wis ra apa-apa. Lapang dadanya. Kalau sempit tuh bawahnya ngomel itu. Lapang dadanya, ngelihat anak ini anak titipan Allah, begini-begini memang Allah udah titipkan ini, dikasih ke saya, memang Allah tahu kalau saya ini sabar gitu. Jadi disitulah kelapangan dada. Nabi pulang kalau ada rendeman baju Nabi cuci, Nabi jemur, lapang kolbunya, nggak marah sama Aisyah yang akhirnya murung, ya Rasulullah, kalau ini juga Anda yang mengerjakan, mana bagian pahalanya buat saya? Kata Nabi, ya sudah, yang ngerjain aku, pahalanya buat kamu. Lapang dadanya. Coba kalau istri kita nyuci, alhamdulillah, nggak pakai murung gitu. Lapang kolbunya. Disakitin, didolimin, ditarik sorbanya. Wah, Nabi udah kasih. Lepas lapang dia. Agnaka bil qanaah. Allah telah mengkayakan kamu dengan qanaah. Maka disakitin para nabi yang dulu itu yang akhirnya kan mereka membalas menggunakan doa pamungkas. Tapi Nabi Muhammad enggak. Padahal kalau mau pas kena gigi serinya patah, dipanah di sini, dipedang sampai baju rantainya masuk pipi, lalu dari kepalanya dikasih batu sampai retak di sini nih, bagian baju besinya, bagian kepalanya. Itu Umar udah nyaranin, ya Rasulullah, kalau engkau mau doain mereka binasa, udah selesai. Sama Nabi Muhammad tuh mau naik keberatan, nggak bisa. Kenapa? Baju besinya kan tuh double 2. Baju besi itu berat. Pernah pakai baju besi? Pernah nggak? Nggak pernah perang. Dulu baju besi itu berat. Di sini rantai-rantai sampai sini double. Nabi Muhammad kan paling depan, panglima. Mau naik keberatan, ya Muhammad, ini berdarah-darah, terluka, kepala berdarah, kaki berdarah. Kalau engkau mau doain mereka binasa, selesai. Jibril datang bantuin. Innama bu'istu rahmatan wala la'anan. Aku diutus pembawa rahmat, bukan pembawa laknat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka, ampuni mereka. Ya Allah, rahmati mereka itu enggak tahu. Dan akhirnya doa ini diijabah. Ini di perang Uhud. Kemudian hari nanti Khalid bin Walid masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau lagi didolimin, disakitin, gunakan untuk kesempatan doa yang tidak tertolak. Dakwatul madlum, doanya orang yang didolimi.
Jadi panjenengan kalau didolimin di kantor, di rumah, kalau di rumah kok bisa? Ya ada kan istri dolimin suami, doain, diijabah itu. Doain biar solehah, jangan doain biar dapat gantinya, bukan. Biar solehah maksudnya gitu loh. Doain, saya bacain Fatihah aja tuh kalau kadang-kadang bikin susah, kadang-kadang bikin ngambek apa gitu, bacain Fatihah loh, dia langsung senyum itu. Kalau Fatihah nggak mempan ya sodakoh. Sodakoh kan, sodakoh itu tatpaul bala, sodakoh itu nolak bala. Sudah saya transfer 1 juta, udah senyum. Sodakoh menolak bala. Nabi SAW memberikan contoh, mendoakan istrinya juga. Aisyah lagi ngambek, Allahumma adhib ghaidha qalbiha, ya Allah hilangkan kemarahan dalam kalbunya. Jadi di situ Rasulullah lapang, bukan hanya satu, kadang-kadang semua istrinya nuntut, pernah itu 9-9-nya nuntut kepada Nabi. Itu para sahabat dapat rampasan perang, dibagi sama istrinya juga. Kami para istri, engkau ya Rasulullah kok nggak dapat apa-apa itu? In turidna hayatad dunya, turun wahyu kan, kalau engkau pengen kehidupan dunia, ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kami yang kamu minta akan diberi. Apa? Mau emas, mau perak, kasih. Tapi usarrihkunna sarahan jamila, aku akan pisahkan kamu, dicerai dengan cerai yang baik-baik. Terserah kamu pilih dunia atau akhirat. Ya Rasulullah, kami semuanya pilih akhirat, pilih bersamamu. Ya kalau pilih bersama aku ya ayo, tapi nggak usah nuntut-nuntut begitu. Turun wahyu itu. Jadi kalau cuman diambekin istri satu aja udah pusing, apalagi banyak kan gitu. Nabi Muhammad turun wahyu bimbing, tenang, dan pelan-pelan Pak Sopir, kita mah kadang-kadang ngambek aja gitu. Nah pelan-pelan, sama istri pelan-pelan, sama anak pelan-pelan. Nanti Allah yang ngatur, serahkan sama Allah. Lapangan hati membuat kita sabar itu. Kan tadi kan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu mendapatkan kamar-kamar istana dalam surga bima sabaru, karena sabar. Sabar disakitin, sabar didolimin, sabar diambekin, sabar didik anak, sabar kuliah subuh. Ini itu sabar nih. Kalau nggak sabar bubar ini. Habis subuh memang anaknya ngantuk-ngantuk tidur, bagi malam sudah tahajud, malam juga ada kegiatan. Tapi kita harus sabar. Mudah-mudahan ini termasuk yang bima sabaru, karena kesabaran mereka mendapatkan yujzaunal ghurfata, kamar-kamar surga. Amin ya rabbal alamin. Terhadap anak-anak juga begitu. Kita kan nggak bisa mengendalikan keseluruhan. Anak kita banyak, ya nggak semuanya seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang ada ujian kecil-kecil, masih mau sujud, masih mau sholat, alhamdulillah. Itu juga begitu, masih mau sujud itu alhamdulillah. Kita bersyukur. Itu yang utama, kan misinya itu ngajak mereka sujud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Fa'adnaka bil qana'ah fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim jangan kamu bentak, jangan kamu hardik. Dulu nabimu juga yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, kepada peminta-minta jangan kamu membentak. Kenapa? Karena sesungguhnya qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang ma'ruf wa maghfiratun, permohonan maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi diikutin dengan kata-kata yang nyakitin. Waqtaral hasan annal murad minas sa'il may yas'alul ilmi. Nah, ini diantara juga ini bukan hanya sa'alal mal, tapi sa'alal ilma, minta ilmu. Guru jangan bentak-bentak murid gitu loh. Jadi bukan hanya minta duit, tapi minta ilmu. Kadang-kadang dai kalau sudah populer, tenar gitu, oh sudah tenar, lagi sibuk capek-capeknya,
Ada orang mau minta jadwal aja bentak-bentak. Oh, jangan begitu. Kalau saya kan belum tenar, jadi nggak sampai bentak-bentak gitu. Kalau udah tenar kadang-kadang gitu kesenggol dikit aja, wih bentak-bentak. Sebenarnya saya atur kampus saya kurangin, jadwal deh kasih yang lain, saya kasih 2 hari aja, dulu saya 3 hari, sekarang 2 hari aja, kurangin. Kita perlu rehat diri juga, hitung-hitung juga gitu, karena kalau capek nanti korbannya malah keluarga, korbannya diri. Hitung-hitung. Kadang-kadang udah berjadwal banyak, wah kadang-kadang nggak ngitung-hitung, harus dihitung juga. Li nafsika 'alaika haqqun, bagi dirimu ada hak. Li usratika 'alaika haqqun, bagi keluargamu ada hak. Walillah 'alaika haqqun, Allah juga punya hak. Maka a'ti kulladzi haqqin haqqau, semua yang hak itu harus diberikan haknya masing-masing. Oh, nanti haknya habis ini anak pesantren jenguk punya hak juga, ulang tahun minta kue ulang tahun, beliin ulang tahun berapa gitu. Itu kan nggak ada sunnahnya. Yo sunnahnya bikin seneng anak, sunnahnya bukan beli ulang tahun tapi bikin seneng anak. Allah siapkan baitul farrah, rumah kebahagiaan, istana kebahagiaan buat siapa? Man farahas sibyan, yang buat orang-orang yang suka bikin seneng anak-anak. Itu membeli kue ulang tahun, ngawal tahfidz dia yang sudah 30 juz ngulang lagi. Nah, itu ngawal biar semangat lagi ngambil sanadnya, biar semangat belajarnya. Jadi itu untuk ngawal, itu bukan masalah kue ulang tahunnya gitu. Ini untuk ngawal biar rajin belajar, untuk ngawal biar semangat di pesantren. Itu juga begitu. Kalau dia minta ini nih, katakanlah tolong beliin es krim misalnya atau yang lain-lain, itu untuk ngawal, itu dalam rangka itu. Kenapa? Daripada mutung gara-gara gak dibeliin es krim, harganya cuma berapa. Sama anak-anak kita begitu, untuk ngawal dia mau sholat, ayo, untuk ngawal dia ke masjid, tapi makan dong, tak donat ini, ayo, untuk ngawal biar senang ke masjid. Nah, karena kalau udah dibikin kecewa, nanti nggak mau ke masjid, nggak mau sholat. Padahal semuanya ini untuk apa? Liya'budun, supaya kamu menyembah Allah. Untuk ngawal tadi. Balik lagi, yang minta ilmu jangan kamu bentak-bentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Allah maka beritakanlah, ceritakanlah. Innallaha yuhibbu ayyur asar nikmat ala abdihi. Allah itu senang kalau ada asar nikmat kepada hambanya, ada bekasnya. Kalau anak mintain duit, kita punya jangan bilang nggak punya duit. Tapi kan buat yang lain bilang aja, ini ada tapi mau buat bayar SPP. Anak minta sepeda baru, kan duit abi banyak nih, ya ini buat bayar SPP kakaknya, nih jelasin. Kalau mau mintanya apa? Jadi kalau masih kerjaan kok asar nikmat itu, asar nikmat, bekas bahwa kita itu mendapatkan nikmat itu ada. Punya baju bagus ke masjid, bawa ke masjid, pakai, asar nikmat. Bawa kendaraan yang baik, asar nikmat. Itu namanya asar nikmat. Allah senang. Oh, lagi lebih nih, panggil. Atau sebagian kasih anak yatim, orang nggak mampu, saudara. Ada asar nikmat itu tampak. Kalau lagi banyak duit, sehingga orang lain tahu kita punya duit, itu berarti kita lagi menceritakan kebaikan Allah sama kita. Jangan sebaliknya. Dulu tuh orang-orang kampung ya, kalau panennya gagal, wah gagal nih habis-habisan. Giliran panen diem, mingkem. Sekarang juga ada model begitu, nggak punya duit WA saudara, temen, pengen minjem. Kalau banyak duit mingkem, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah kunjungan, nggak pernah datang. Giliran nggak punya datang. Sekalinya datang minjem duit. Nah, nggak begitu caranya. Caranya kamu dapat nikmat banyak, datang silaturahmi. Walaupun bawain jeruk dan lain sebagainya, silaturahmi itu. Suatu saat kalau susah, datang juga memang udah biasa datang gitu. Ini enggak, bertahun-tahun enggak pernah sekalinya WA minjem duit.
Nah, ada yang salah, seakan-akan Allah nggak ngasih karunia sama kamu, malah juga dekat tempatnya. Nah, salah sayukyanya itu justru kalau kamu dapat nikmat itu orang lain tahu Allah telah memberikan nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu susah, datanglah ke Allah. Salat, wasta'inu bisabri wassalah. Ini enggak. Kalau dapat nikmat, dia diem. Giliran lagi diuji sama Allah, ngomong sama manusia. Kebalik gitu. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Yuk, ini Bapak lagi banyak duit, makan-makan yuk kita di luar, sekali-kali makan-makan di luar. Itu juga bagian daripada fahaddis kepada keluarga. Kalau saya sering makan di luar, kondangan, banyak undangan makan di luar kan itu. Makanya di teras ya. Kalau makan di teras yang makan Nabi itu nubuah. Nabi Muhammad tuh punya ya tradisi sering ngajak makan sahabat, kalau makan ditunjukin ke orang. Karena ada kasus sebelumnya Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena dahsyatnya, hebatnya, bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit lepra, orang sakit diusap langsung sembuh. Nah, Nabi Muhammad menunjukkan saya ini manusia, bukan anak Tuhan. Saya cuma manusia biasa, makan seperti kalian, makan ke pasar seperti kalian, ke pasar nunjukin. Makanya boleh Ustadz ke pasar ke mall, Nabi juga ke pasar ke mall. Oh, Ustadz kok ke mall? Ya gimana apa? Mau nemenin istrinya, kecuali kalau cuma cuci mata doang. Ini nemenin istri nggak apa-apa, makan bareng-bareng. Itu bagian wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Idza atallahu malan falyura asarahu alaika. Kalau Allah kasih kamu harta, tunjukkan ada asarnya pada dirimu. Alhamdulillah. Dengan ini ayat ini menjadi dalil juga bahwasanya orang tampil bagus itu kalau dia niatnya syukur nikmat sesuai dengan ayat ini. Tapi tampil sederhana walaupun dia kaya ini juga sesuai juga dengan ayat-ayat qanaah, dengan contoh-contoh qanaah. Jadi di situ nggak ada yang bertentangan. Makanya Ali bin Abi Thalib dulu parlente, hidupannya bagus, hebat. Tapi ketika menjadi pemimpin khalifah, dia tampilkan sederhana. Kenapa? Saya ini pemimpin. Ketika orang lain ngikutin, jangan. Kalau kamu orang biasa nggak apa-apa tampil bagus. Kalau pemimpin sederhana, biar nanti apa? Yang dipimpin ini nggak iri, yang dipimpin ini nggak terlalu jauh jomplang antara yang dipimpin dengan yang memimpin, jangan sampai. Tapi kalau orang-orang biasa sudah tampil bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, mencintai keindahan. Tetap berhias walaupun miskin, tetap sederhana walaupun kaya. Jadi ada nanti di tengah-tengah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah, ceritakan yang baik-baik. Alhamdulillah anak saya sudah selesai nih, sudah hafidzah 1, 2, nih yang 2 lagi masih di pesantren, yang ini sehat-sehat semua. Alhamdulillah, cerita yang baik-baik. Nah kalau sakit diem-diem. Ini kadang-kadang enggak, kalau sakit cerita semua. Oh ini sakit. Tapi kalau sehat diem. Sakit diem-diem. Biarlah itu sakit saya yang ngerasain. Nabi Muhammad SAW sakit pun nunjukkan nggak sakit ke Nabi Muhammad. Lagi sakit tapi nunjukin kalau dia nggak sakit. Kenapa? Biarlah saya yang merasakan. Sakit sakaratul maut, ya Allah saddid alaya. Biarlah ini yang sakit ini aku, dan ringankan buat umatku. Itu doanya Nabi Muhammad. Jadi kanjeng Nabi itu ya memang luar biasa, luar biasa. Dan demi umat, kalau mau kan dulu orang-orang Mekah nggak sampai ngusir-ngusir, nggak sampai hendak membunuhnya. Kalau mau, dengan apa? Bukit Sofa dan Marwah jadi emas. Mereka punya keinginan kalau engkau Nabi tunjukkan ini jadi emas, kami akan Islam. Tapi Nabi Muhammad tahu watak mereka. Kalau Sofa Marwah jadi emas, ini mereka nggak iman juga. Apa resikonya? Dibinasakan malaikat. Saya nggak mau umatku dibinasakan malaikat. Lebih baik aku bersabar, nunggu 20 tahun kemudian. Ya akhirnya mereka pada beriman juga. Nunggu disakitin, didolimin 20 tahun. Lebih baik aku sabar.
Beda sama Nabi Nuh. Bukan bandingin, tapi itu ayatnya memang ada. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu. Kalau kau biarkan mereka hanya melahirkan orang-orang kafir, orang-orang fajir, ya Allah binasakan mereka. Itu ujungnya. Dan karena itu Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat al-ummah. Nggak terasa ini sudah lewat 5 menit dari syuruk, dari jam saya ya gitu, jam syuruk. Sekarang lebih cepat. Sebenarnya ada yang bagus juga nih di yang kelanjutannya, surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah ini masih disebut kelanjutan Ad-Duha gitu. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akhiri dengan doa. Kalau ada yang mau nanya boleh sebelum saya doa. 3, 2, 1,5, 1. Berarti udah paham semua. Nah, sudah paham. Alhamdulillah. Yuk kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami, jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Rabbana afrik alaina sabra wa sabit abadana. Tunjamkan kesabaran dalam kalbu kami, kokohkan ya Allah keyakinan kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna wal qawmil kafirin. Ampuni kami, maafin kami, rahmati kami, tolonglah kami atas orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu